Buat kamu yang menolak anugerah Tuhan untuk melayani, simak kisah di balik menjadi prodiakon Katolik. Mengapa banyak orang tidak siap dan kalaupun mau karena terpaksa? Begitulah sharing banyak teman calon prodiakon. Alasannya karena masih sibuk mengejar karier, ada yang merasa masih muda belum pantas menjadi prodiakon. Lalu kapan? Apa harus menunggu jika sudah tua? Padahal tidak ada jaminan soal umur tua dan menikmati hari tua. Karena soal umur hanya Tuhan yang tahu. Ada yang merasa tidak pantas sebagai seorang yang berdosa. Padahal justru Tuhan mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Atau karena takut harus memberikan homili. Mungkin ada juga anggapan bahwa menjadi prodiakon sama saja dengan membuang waktu secara percuma. Sekali lagi anggapan itu tidak benar. Ingat, melayani umat Tuhan bukanlah sebuah pekerjaan yang sia-sia. Karena janji Tuhan bahwa carilah dahulu kerajaan surga, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Karena pelayanan sebenarnya harus dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Harus menjadi sebuah niat, ungkapan iman atas banyak berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Lalu apa balasan kita? Karena itu ada sebuah kerinduan terbesit di hati untuk melayani. Namun harus memulai dari mana? Bagai pucuk dicinta, ulam pun tiba. Ketika ada jadwal doa rosario di rumahku, tak ada hujan dan tak ada angin. Setelah selesai doa, tiba-tiba saya ditawari untuk menjadi prodiakon oleh seorang prodiakon senior yang sudah mau purna tugas. Dan juga mantan kedua lingkungan kami sebelumnya, Pak Sugeng namanya. Saat itu saya langsung menjawab, ya saya siap. Ternyata jawaban ini menjadi sebuah keheranan besar Pak Sugeng. Karena selama ini sudah banyak warga yang ditawari, tidak ada yang mau bersedia dan banyak alasan. Tiba-tiba sudah di injury time, penutupan pendaftaran, tidak ada orang yang berhasil didaftarkan mewakili lingkungan kami. Tiba-tiba ada yang mau menerima dan mengatakan siap secara spontan, tanpa banyak pertanyaan. So, amazing grace banget katanya. Singkat cerita saya didaftarkan dan akhirnya lolos mendapatkan surat keputusan dari Keuskupan Agung Jakarta untuk menjadi prodiakon. Lalu mengikuti proses pembekalan calon prodiakon setiap minggu selama 3 bulan dari bulan Juli hingga bulan September, ditutup dengan rekoleksi dan pengakuan dosa. Dan akhirnya pelantikan prodiakon baru pada hari ini tanggal 5 Oktober 2024 oleh Romo Kepala Kaisar PR dengan masa tugas 1 periode selama 3 tahun dari 2024 hingga 2027. Dengan jumlah sebanyak 125 orang terdiri dari 76 calon prodiakon baru dan 49 prodiakon lanjutan ke periode 2. Dan terkhusus periode kali ini ada 4 prodiakones, wanita pertama kali di paroki kami. Semoga ke depan lebih banyak ibu-ibu yang siap menjadi prodiakones. Lalu apa tugas sebenarnya yang harus dilakukan sebagai seorang prodiakon Katolik? Tugas-tugas yang akan dilakukan adalah membantu pastor paroki dalam hal melayani umat seperti membagikan komuni suci di setiap hari Minggu di gereja. Bayangkan jika umat ratusan orang setiap kali misa dan hanya satu pastor yang membagikan komuni, maka akan memakan waktu yang lama untuk satu misa yang hanya 1 jam itu. Juga prodiakon sehabis misa bertugas menghantarkan SMK atau Sakramen Maha Kudus atau komuni untuk orang sakit baik di rumah atau di rumah sakit. Serta memimpin ibadah seperti ibadah pemakaman atau tirakatan 7 hari, 40 hari, 100 hari dan lain-lain. Atau memimpin ibadah komuni orang sakit, ibadah midodareni sebelum pernikahan, dan lain-lain bila Romo berhalangan. Sebagai sebuah pesan dari Romo Kaisarianto PR, Romo Paroki, serta pembimbing kami bahwa menjadi prodiakon harus dirasakan sebagai sebuah balasan atas berkat dan anugerah Tuhan buat hidup kita selama ini. Bukan menjadi sebuah tugas dan kewajiban yang berat, namun harus dilihat sebagai sebuah jalan hidup. Karena kita sudah dipilih, diambil, diberkati, dibagi, dipecah sebagai seorang yang istimewa. Yang hidup bukan hanya buat diri kita saja, tapi saatnya menjadi man for others.
untuk orang yang ingin melayani orang lain. Karena dengan berbagi dan memberi hidup buat orang lain adalah sebuah alasan, sebuah balasan anugerah hidup yang sudah kita terima selama ini. Semoga dengan memberi diri untuk pelayanan Tuhan, maka akan ditambahkan lagi berjuta anugerah yang diterima oleh kita dan keluarga. Amin. Bagaimana menurut kamu? Jika setuju, silakan follow, like, komen di bawah ini, serta share sebanyak-banyaknya untuk membantu orang-orang Katolik yang sudah memperoleh banyak berkat untuk melayani Tuhan tanpa ada alasan jika dipilih. Jal Solapung, bye-bye.